Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Maharani dengan NIM D1A1-266 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi yang ada pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Papua, serta membandingkan pertumbuhan ekonomi dari kedua provinsi tersebut. Langsung saja kita beralih pada penjelasannya. Baik, berikut merupakan isi dari PowerPoint ekonomi makro saya. Nah, kali ini kami diberikan arahan untuk mencari data pertumbuhan ekonomi selama 3 tahun terakhir dari suatu provinsi atau negara. Nah, kali ini saya mengambil 2 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Papua. Nah, terlihat dari PowerPoint saya, pada Provinsi Sulawesi Selatan, persentase pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 yaitu 6,92%. Di tahun 2020 minus 0,70%. 2021 4,65%. Dan pada Provinsi Papua, persentase pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sekitar minus 15,72%, dan 2022 2,32%, 2021 15,11%. Nah, penjelasan mengenai persentase pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dilihat di PowerPoint selanjutnya. Nah, penjelasan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, singkatnya saja dapat dikatakan bahwa ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2019 tumbuh 6,92%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yang tumbuh 10,95%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga yang tumbuh 35,85%. Nah, pada tahun 2022 mengalami kontraksi sedalam minus 0,70%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yang tumbuh 10,84%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pembentuk modal tetap bruto yang tumbuh 1,78%. Nah, pada tahun 2021 terdapat pertumbuhan tersebut mengalami pertumbuhan dibanding dari 2022 sebesar 4,65%. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 10,87%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 16,57%. Selanjutnya, penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Penjelasannya bisa dibaca di PowerPoint di sebelah atas. Nah, dengan singkatnya, pada tahun 2019 ekonomi Papua mengalami kontraksi sebesar minus 15,72%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang turun hingga minus 43,21%. Dari sisi pengeluaran, kontraksi pertumbuhan disebabkan oleh komponen ekspor luar negeri yang mengalami penurunan hingga minus 69,10%. Tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 2,32%. Dari sisi produksi, pertumbuhan ini disebabkan oleh pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 16,62%. Lapangan usaha ini merupakan lapangan usaha yang dengan kontribusi terbesar. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa
yang tumbuh sebesar 51,18%. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 15,11%. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha, pertambangan dan penggalian sebesar 40,80%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor luar negeri sebesar 105,14%. Nah, di bagian kedua, saya akan membahas persamaan dan perbedaan pertumbuhan ekonomi dari kedua provinsi tersebut. Persamaannya yaitu pada dua provinsi tersebut mengalami kontraksi di 3 tahun terakhir, itu di mana pada Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar minus 0,70%, dan pada Provinsi Papua pada tahun 2019 terjadi kontraksi sebesar minus 15,72%. Nah, maksud dari penjelasan ini yaitu di antara dua provinsi tersebut sama-sama mengalami kontraksi di tahun yang berbeda. Nah, persamaan lainnya itu dapat kita lihat bahwa pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sama-sama mengalami peningkatan. Nah, kalau untuk dari segi perbedaan, Provinsi Papua peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 itu sangat drastis dibanding Provinsi Sulawesi Selatan. Serta persentase pertumbuhan ekonominya di antara dua provinsi tersebut berbeda-beda. Nah, bagian ketiga yaitu tentang penyebab perbedaan. Alasan mengapa terjadi perbedaan di antara pertumbuhan ekonomi kedua provinsi tersebut. Nah, dari hasil analisis saya, penyebab perbedaannya itu dapat dilihat dari jumlah penduduk serta lapangan usaha yang mempengaruhi provinsi tersebut. Seperti pada Provinsi Sulawesi Selatan dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertingginya dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi dan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas. Dari segi pengeluaran, pertumbuhan itu dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga dan komponen pembentuk modal tetap bruto serta komponen ekspor barang dan jasa. Sedangkan pada Provinsi Papua dari sisi produksi itu disebutkan oleh kategori lapangan usaha, pertambangan dan penggalian. Dan dilihat dari sisi pengeluarannya yaitu kontraksi pertumbuhan disebabkan oleh komponen ekspor luar negeri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi yang ada pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Papua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.